Karena di sini masih musim hujan, jadi enaknya itu bikin bakpao ya teman-teman. Di sini aku mau bikin bakpao anti keras walaupun udah dingin. Yang penasaran langsung aja yuk ditonton videonya sampai selesai. Di sini aku udah siapin 500 gram daging ayam filet yang udah aku blender ataupun udah dihaluskan. Kemudian ada 1,5 bulatan bawang bombay. Kemudian ada juga 3 batang daun bawang yang udah aku potong-potong. Kemudian untuk bumbu ayamnya di sini aku siapkan 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan kecap asin, dan 2 sendok makan kecap manis. Selanjutnya di sini panaskan wajan, panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian kita tumis bawang bombaynya sampai layu, jangan sampai terlalu lama ya. Kemudian kita masukkan bumbu atau kecap manis dan kecap asin yang udah kita racik tadi. Kemudian kita masukkan ayam yang udah kita giling tadi ya. Kita aduk-aduk sebentar aja. Setelah itu kita tambahkan kaldu bubuk dan garam secukupnya. Kemudian aku tambahkan juga 1 bungkus lada bubuk ya. Kemudian kita masak ayamnya ini sampai benar-benar kering dan benar-benar matang ya teman-teman. Kemudian kita masukkan daun bawang yang udah kita potong-potong tadi. Nah, kalau ayamnya ini udah nggak berair lagi atau udah kering, kita masukkan larutan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan aja. Di sini warnanya itu agak coklat karena aku menggunakan mangkuk yang bekas kecap manis dan kecap asin tadi ya. Nah, kemudian diaduk, kita masak sampai benar-benar kering kembali. Nah, fungsinya tepung maizena tadi itu untuk lebih lengket atau lebih kenyal gitu ya teman-teman. Nah, kalau udah, kemudian langsung aja kita matikan kompornya dan kita sisihkan. Setelah itu di sini aku siapkan gelas. Kemudian di sini aku tambahkan 300 ml air hangat. Kemudian aku masukkan 1 bungkus ragi instan atau boleh pakai vermipan ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Setelah itu kita aduk, kemudian kita diamkan nanti sampai raginya itu berbusa atau mengembang gitu ya. Nah, sambil menunggu di sini aku siapkan 750 gram tepung terigu, aku pakai yang segitiga. Kemudian di sini aku tambahkan 6 sendok makan gula pasir karena aku suka adonannya itu lebih terasa manisnya. Dan di sini aku tambahkan juga 1 sendok teh garam. Kemudian tepung, gula dan garamnya kita aduk sampai tercampur merata. Setelah itu di sini bahan biangnya ini udah aktif, jadi kita langsung tuang aja semuanya. Kemudian kita aduk seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kalau airnya itu kurang bisa ditambahkan sedikit demi sedikit. Usahakan menggunakan air hangat ya. Hangatnya itu jangan yang cenderung ke panas, tapi hangatnya itu hangat-hangat kuku aja. Nah, kita tambahkan sedikit-sedikit sambil kita uleni seperti ini ya. Nah, kalau adonannya udah nggak lengket di tangan seperti ini bisa ditambahkan minyak goreng. Di sini pertama aku tambahkan 2 sendok makan dan di sini itu masih kurang kalau menurutku ya teman-teman. Jadi aku tambahkan lagi 3 sendok makan minyak goreng. Jadi totalnya itu ada 5 sendok makan minyak goreng ya. Nah, usahakan adonannya itu dia agak lembek, tapi nggak lembek-lembek banget, tapi juga nggak keras-keras banget gitu ya teman-teman. Nah, kalau udah kita uleni, minyaknya udah menyatu. Ini aku uleni selama 10 menit. Pokoknya uleninya itu nggak usah terlalu lama-lama. Kemudian langsung aja kita belah dan kita potong-potong. Di sini aku nggak menggunakan timbangan, aku menggunakan feeling aja. Pokoknya besarnya itu diusahakan sama rata ya. Dan di sini sebelum aku potong itu nggak aku proofing terlebih dahulu ya teman-teman. Karena nanti kalau terlalu lama proofing atau kebanyakan proofingnya nanti jadinya itu nggak mengembang gitu pas udah dikukusnya ya. Nah, kalau udah kita rounding semuanya, kita diamkan dulu selama 15 menit ya. Setelah 15 menit, kemudian kita pipihkan bagian pinggir-pinggirnya seperti ini. Kalau teman-teman punya rolling pin boleh dipakai, karena di sini aku nggak punya rolling pin jadi aku pakainya gelas seperti ini aja. Kita pipihkan bagian pinggir-pinggirnya aja ya, bagian tengahnya itu nggak usah, karena nanti bagian pinggirnya itu bakal menebal juga kalau udah kita lipat-lipat ke atas.
Nah, kalau udah pipih seperti ini, langsung aja kita isi menggunakan isian ayam yang udah kita masak tadi. Jangan lupa ya teman-teman, dicek juga untuk rasa ayamnya. Kalau kurang asin boleh ditambahkan garamnya ya. Nah, setelah itu langsung aja kita lipat-lipat seperti ini. Untuk teman-teman bebas, kalau ada cetakan bakpaunya boleh dipakai. Karena di sini aku nggak punya, jadi aku nyetaknya sebisanya aja. Nah, aku juga nggak terlalu pandai nih teman-teman untuk mencetak bakpau. Jadi aku cetaknya itu semampuku, sebisaku aja ya. Nah, di sini itu nggak aku isi semuanya teman-teman, karena nanti kalau udah diisi itu nggak boleh terlalu lama di proofing. Karena kalau terlalu lama di proofing nanti hasilnya itu nggak bakalan mengembang, malah dia itu jadinya kempes ya pas udah dikukusnya. Jadi untuk mengisinya itu aku semuatnya di kukusanku. Jadi kalau 6 aja diisi, nanti sambil ngukus sambil kita isi. Ini dikukusnya selama 15 menit aja. Kalau udah matang jangan langsung dibuka ya, tutup kukusannya. Jadi kita tunggu dulu selama 5 menit. Kalau sudah 5 menit baru kita buka, tutup kukusannya. Tujuannya itu supaya bakpaunya itu nggak kempes ya teman-teman. Dan kita angkat bakpaunya yang udah matang. Nah, ini hasil bakpaunya yang udah matang, beneran menul-menul, terus beneran ini tuh enak banget teman-teman. Ini anti gagal, pasti berhasil ya. Jangan lupa langsung dicobain di rumah ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman suka. Terima kasih.